Di kedalaman bumi, jauh di bawah batu-batu yang tak pernah tersentuh cahaya, para arkeolog menemukan sebuah artefak yang mengubah seluruh pemahaman manusia tentang sejarah. Batu hitam dengan simbol spiral yang lebih tua dari fosil, lebih tua dari peradaban, bahkan lebih tua dari keberadaan jin dan manusia. Sebuah pola yang seakan berdenyut, seolah merekam suara dari masa yang tidak tercatat oleh kitab manapun. Pertanyaannya pun menggantung, siapakah yang meninggalkan tanda itu sebelum dunia dihuni oleh makhluk yang kita kenal? Temuan itu memicu kehebohan global. Para ilmuwan modern, sejarawan, bahkan para ahli tafsir kitab suci dipaksa mengakui satu hal yang tak nyaman. Ada sesuatu yang jauh lebih awal, jauh lebih misterius, hidup di bumi sebelum ciptaan yang lebih dikenal dalam sejarah spiritual. Dari teks kuno Sumeria, legenda Babilonia, hingga tafsir gelap dari wilayah Persia, mereka semua menyebut satu kelompok samar yang selalu muncul dalam istilah berbeda. Makhluk sebelum api, pencetak lembah pertama, atau arsitek tanah merah. Kini misteri itu kembali membuka mata dunia. Resonansi aneh muncul di berbagai titik bumi, mirip gelombang energi purba yang dulu membentuk permukaan planet. Getaran itu seperti panggilan, seolah sesuatu yang tertidur mulai bergerak. Dan pertanyaannya semakin mengerikan, apakah makhluk pertama yang pernah menghuni bumi sedang kembali? Jejak yang tak seharusnya ada. Di sebuah ruangan laboratorium yang sunyi, sebuah batu purba tergeletak di atas meja logam. Cahaya laser menyapu permukaannya, mengungkap ukiran spiral yang tidak menyerupai karya manusia manapun. Ukiran itu bukan sekadar dekorasi, ia tuh tampak sih seperti pola energi, seperti sidik jari yang berasal dari sesuatu yang pernah memiliki kesadaran. Para ilmuwan terdiam, menyadari bahwa temuan itu berpotensi meruntuhkan seluruh narasi sejarah yang kita yakini. Lapisan tanah tempat batu itu ditemukan berusia jutaan tahun sebelum kehidupan kompleks berkembang. Tidak seharusnya ada bentuk ukiran, tidak seharusnya ada simbol. Namun garis-garis itu ada, tegas, simetris, dan sangat terencana. Seolah seseorang atau sesuatu ingin meninggalkan pesan agar suatu hari dapat ditemukan oleh makhluk setelahnya. Semakin dalam dipelajari, semakin aneh pola itu terlihat. Tidak ada kesamaan dengan simbol Giza, tulisan Proto-Sinaitik, petroglif di India, maupun ukiran Mesopotamia. Polanya tidak mengikuti bahasa manapun, tetapi mengikuti ritme, seperti alunan suara yang dibekukan menjadi bentuk visual. Seperti makhluk yang tidak menulis, tetapi bernyanyi dalam bentuk batu. Ketika data pemindaian dikumpulkan, seorang ahli geofisika berbisik, ini bukan buatan manusia, bukan buatan jin, ini lebih tua dari api. Kata-kata itu menggema dalam ruangan, menyisakan satu pertanyaan mengerikan. Jika bukan manusia, bukan jin, siapakah yang pertama kali menghuni bumi? Legenda resmi dalam kitab dan sejarah. Sejak lama kita diajarkan bahwa jin adalah penghuni bumi sebelum manusia. Mereka diberi waktu panjang, kekuatan, dan kebebasan untuk menguasai dunia. Namun sebagian besar catatan juga menyebutkan bahwa mereka saling berperang, saling menghancurkan, hingga bumi dipenuhi kekacauan. Dari sinilah dimulai penciptaan manusia, sebagai pengganti yang dianggap mampu membawa keseimbangan. Namun dalam manuskrip kuno dari Babilonia, terdapat istilah yang membingungkan para peneliti. Mereka yang datang sebelum api. Dalam teks Ibrani kuno, muncul istilah prajurit sebelum cahaya. Dalam naskah Sumeria, dikenal nama Aludimu, makhluk bisu yang membentuk lembah. Semua istilah itu memiliki satu ciri, mereka bukan jin. Para sejarawan mencoba menganggap istilah-istilah itu hanya metafora. Namun ketika ukiran spiral tak dikenal muncul, pola serupa terlihat pada bagian-bagian manuskrip yang sebelumnya diabaikan. Simbol yang sama muncul di Mesir, Syria, dan wilayah Kaukasus, meski dibuat oleh peradaban yang tidak pernah saling bertemu. Hal ini menimbulkan satu kecurigaan besar. Apakah peradaban awal sebenarnya merekam keberadaan makhluk lain, makhluk pertama yang mendahului jin, tetapi pengetahuan itu sengaja dihapus, disunting, atau disembunyikan dari teks-teks resmi untuk alasan yang tidak pernah dijelaskan? Penghuni pertama yang dihapus dari sejarah. Dalam catatan-catatan okultisme Timur Tengah, ada satu nama yang sering dilarang untuk disebut, Bahrut.
Mereka dikisahkan bukan sebagai makhluk bertubuh, tetapi sebagai entitas energi murni, setengah cahaya kosmik, setengah materi gelap. Mereka tidak berjalan di atas tanah, tetapi mengalir melaluinya. Mereka bukan penghuni, tetapi pembentuk bumi. Catatan terlarang dari gurun Syria menggambarkan mereka sebagai napas terakhir dari pemisahan langit dan bumi. Artinya, mereka terbentuk bukan dari unsur api seperti jin, bukan dari tanah seperti manusia, tetapi dari sisa energi penciptaan yang tidak terpakai. Mereka hidup pada masa ketika bumi masih merah, cair dan berputar tanpa henti. Ketika jin turun ke bumi, legenda gelap mengatakan bahwa bangsa Bahrut tidak lenyap. Mereka ditidurkan, ditutup oleh lapisan bumi, dilupakan oleh sejarah, dan dihapus dari catatan suci agar manusia tidak mengetahui siapa penghuni pertama sekaligus pemahat planet ini. Mereka tidak musnah, hanya menunggu. Jika mereka memang tertidur, bagaimana mungkin ukiran spiral itu kembali muncul ke permukaan? Apakah ini sekadar kebetulan atau tanda bahwa mereka sedang berusaha bangkit? Bukti terselubung dan teknologi energi purba. Di Turpan Basin, Tiongkok, para peneliti menemukan batu hitam lain yang memancarkan frekuensi aneh. Frekuensi itu identik dengan pola yang terdeteksi pada batu misterius pertama. Para fisikawan menyebutnya sebagai resonansi pramateri, gelombang yang tidak seharusnya ada di bumi modern, tetapi cocok dengan teori adanya makhluk energi yang pernah menghuni planet ini. Beberapa ahli menyimpulkan bahwa bangsa Bahrut tidak memiliki teknologi berupa alat, logam, atau struktur. Teknologi mereka adalah gelombang itu sendiri, kemampuan memanipulasi resonansi bumi untuk membentuk lembah, gunung, dan aliran sungai. Mereka bukan sekadar makhluk, tetapi seniman kosmik. Hieroglif kuno yang ditemukan di sebuah makam Mesir terlarang menggambarkan simbol spiral yang sangat mirip. Sebuah catatan kecil pada dinding menyebutkan getaran pembentuk piramida. Sebuah teori kontroversial bahwa Mesir mungkin mempelajari sisa-sisa ilmu Bahrut sebelum pengetahuan itu hilang dalam pembakaran perpustakaan besar. Jika resonansi itu kini muncul kembali di berbagai tempat, apakah itu berarti bangsa Bahrut sedang bereaksi terhadap sesuatu? Atau lebih mengerikan lagi, apakah mereka mulai terbangun? Bangkitnya resonansi purba. Data seismik global menunjukkan anomali, getaran halus tetapi konsisten di berbagai titik bumi. Gelombang itu bukan gempa, bukan aktivitas magma, dan bukan fenomena alam biasa. Gelombang itu memiliki ritme, seperti detak jantung yang sangat tua, sangat lambat, seolah sesuatu sedang bernapas di dalam bumi. Fenomena aneh mulai muncul. Batu-batu besar bergeser milimeter demi milimeter. Gua-gua purba mengeluarkan suara seperti desahan panjang, dan makhluk laut berlari menuju permukaan tanpa sebab. Semua gejala ini mengarah pada satu kesimpulan. Ada entitas yang tergerak oleh frekuensi yang kembali aktif. Jika bangsa Bahrut bangkit, mereka mungkin akan melanjutkan tugas mereka sebagai pemahat bumi. Namun kali ini, planet telah dihuni manusia. Perubahan permukaan bumi berarti kehancuran kota, negara, dan seluruh peradaban. Bagi makhluk energi purba itu, manusia hanyalah detail kecil yang tidak pernah masuk perhitungan. Pertanyaannya kini menjadi semakin menekan. Apakah bumi benar-benar sedang bersiap menyambut kembalinya makhluk pertama yang tidur selama jutaan tahun? Makhluk yang bahkan jin pun pernah menghindarinya? Cermin untuk zaman modern. Mungkin kisah Bahrut hanyalah legenda gelap yang tersebar dari masa ketika manusia masih tak mengerti dunia. Namun jika kisah itu benar, bumi pernah menyimpan makhluk yang tidak pernah disebut dalam kitab-kitab besar, makhluk yang mungkin merupakan bagian dari desain awal yang tidak kita pahami. Peradaban modern sering menganggap dirinya sebagai puncak evolusi, namun dunia menyimpan terlalu banyak misteri, struktur yang tidak dapat dijelaskan, batu-batu besar yang seolah dipahat oleh kekuatan yang bukan manusia, dan simbol kuno yang muncul di tempat-tempat tanpa hubungan sejarah. Jika bangsa pertama itu benar-benar ada, apakah manusia siap mengakui bahwa kita bukanlah penghuni pertama, bahkan bukan yang paling kuat? Atau kita akan tetap menutup mata hingga tanda-tanda kebangkitan mereka terlalu jelas untuk diabaikan? Naskah sejarah selalu ditulis oleh mereka yang berkuasa. Namun bumi, dengan segala lapisan dan resonansinya,
mungkin sedang mencoba menuliskan cerita yang sudah terkubur. Apakah kita mau membaca kisah itu atau kita menolaknya hingga terlambat? Misteri yang belum usai. Misteri makhluk pertama sebelum jin dan manusia masih menggantung seperti kabut yang tidak mau beranjak. Tidak ada bukti final, tidak ada jawaban mutlak. Yang ada hanyalah potongan sejarah, simbol, gelombang energi, dan cerita yang saling terikat seperti teka-teki kosmik. Jika makhluk itu benar-benar pernah ada, apakah mereka musnah? Apakah mereka tertidur di dalam bumi? Atau apakah mereka masih mengawasi, menunggu waktu untuk kembali? Buku-buku kuno, artefak, dan kisah para leluhur seolah memberikan petunjuk, tetapi selalu berhenti di ambang kepastian. Seolah ada sesuatu yang memang sengaja ditutupi dari pengetahuan manusia. Dan kini aku bertanya kepadamu, bukan sebagai penonton, tetapi sebagai saksi sejarah. Menurutmu, apakah makhluk pertama sebelum jin dan manusia benar-benar ada? Bagikan pendapatmu. Karena mungkin diskusi kita hari ini adalah bagian dari kebangkitan cerita yang telah lama terkubur,